Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang kelima dengan materi yaitu membuat sumber dan daftar pustaka otomatis. Dan di sumber ini biasanya kita membuat sebuah sitasi atau referensi yang nantinya bisa kita kaitkan dengan daftar pustaka ya atau referensi ya. Oke, kita langsung aja untuk mempraktekannya. Silakan nanti Bapak Ibu untuk membuka Microsoft Word-nya dan latihan yang kemarin ya. Contohnya di sini di bab 1 ya. Di bab 1 ada sebuah pengertian ya atau sebuah definisi yang diambil dari buku ya. Jadi nanti kita bisa tuliskan terlebih dahulu untuk teorinya atau pengertian maupun definisi ya. Contoh di sini komputer adalah kayak ini ya. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan manusia untuk membantu aktivitasnya ya. Oke, ini contoh ya, ada pengertian seperti ini. Dan tentunya juga di sini kita rapikan biasanya dalam bentuk paragraf ya. Nah, untuk pemberian sumber atau sitasi biasanya di sini kita cantumkan namanya ya, biasanya nama belakang ya, nama belakang, terus di sini adalah tahun untuk terbitan dari sebuah bukunya ya. Nah, di sini kita tidak menuliskan secara manual. Nanti kita akan membuat dengan fitur yang ada di sini dan akhirnya nanti bisa dikoneksikan dengan daftar pustaka sehingga nanti bisa dimunculkan secara otomatis ya. Oke, caranya kita masuk ke menu reference ya. Jadi posisinya juga harus di belakang kalimat. Terus di sini kita pilih di bagian sitasi dan bibliografi ya. Dan di sini ada namanya insert citation ya. Kita pilih di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada add new search sama add new yang kedua ya. Jadi kita pilih yang pertama, yang add new search. Terus di sini muncul kotak create search-nya. Jadi kita pilih untuk tipenya. Contohnya di sini kita mengambil dari buku ya. Oke, dari buku. Di sini kita memasukkan form isiannya. Contohnya di sini autornya, penulisnya ya. Kita tuliskan aja penulisnya, penulis bukunya, terus title ini judulnya ya. Oke, ini terus ini tahun terbitannya ya, terus ini kotanya, terus ini penerbitnya ya, publishnya. Contohnya di sini Alex Media Komputindo ya. Oke, di sini ya. Kalau Alex Media biasanya Jakarta ya. Kayak itu ya. Setelah itu di oke ya. Nah, nanti akan muncul di sini nama belakang dan tahunnya ya. Oke, untuk materi ini saya akan contohkan 3 ya. Dari referensi buku, terus artikel atau jurnal, dan dari website ya. Yaitu ini satu sudah terbentuk. Terus sekarang kita masuk
Nah, contohnya di bab yang lain aja ya. Nah, di sini contohnya kalau kaitannya dengan jurnal ya, biasanya hasil dari sebuah penelitian ya. Oke, ini contohnya ya. Menurut Hendy Kurniawan dalam penelitiannya bahwa user password ya dapat dimanipulasi dalam database ya, contohnya itu ya. Oke, di sini kita ambil dari jurnal ya. Jadi contohnya kita di sini masuk ke insert citation. Nah, di sini kita lihat ada satu yang sudah terbentuk ya, yang buku tadi yang pertama. Nah, karena ini berbeda, kita buatkan add new shot lagi. Kalau nanti sama, ya tinggal kita klik yang sudah ada. Nah, di sini kita klik add new shot. Nah, terus kita pilih jurnal artikel. Nah, di sini contohnya untuk autornya. Terus ini judul artikelnya. Terus ini nama jurnalnya ya. Terus ini tahun terbitannya. Terus ini untuk halamannya, contohnya juga di sini sudah ada ya, example-nya. Itu contohnya di sini 50 sampai dengan 62. Oke, setelah itu di oke lagi ya. Nah, nanti munculnya juga sama nama belakang dan tahun. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena kita di sini stylenya menggunakan apa ya. Jadi ini juga menyesuaikan dari kebutuhan penulisnya ya. Jadi menggunakan style model apa ya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan yang lainnya ya. Terus selanjutnya kita ngambil dari internet ya. Contohnya di sini saya bukakan internet ya. Di sini contohnya membuat aplikasi input data dengan menggunakan AppSheet ya. Dan di sini juga ada penulisnya, terus terbitannya tanggal berapa ya, dan websitenya apa. Di sini sudah tertera ya, yaitu ya. Nah, sekarang kita coba di sini ya. Contohnya di sini ngambil ini ya. Nah, ngambil dari sini. Ya, kita copy paste aja. Ya. Nah, kalau copy paste seperti ini, tulisannya akan berbeda ya. Kita rubah dulu. Nah, ini contohnya ya. Terus di belakangnya kita buatkan citasinya. Dan sama seperti yang tadi kita masuk ke reference, terus insert caption. Nah, ini ya. Kita pilih add new shot lagi. Dan pilihannya adalah website ya. Kita cari website. Nah, ini. Di sini juga sama, kita harus mencantumkan nama autornya. Nah, di sini kan sudah ada nama autornya. Nah, bisa di copy paste. Ya, kita masukkan ke sini. Terus ini name of web page ya. Ini nama halaman page-nya. Ini sama dengan nama judulnya ya. Kalau kita lihat biasanya web page ini seperti ini ya. Jadi sama dengan
judul dari artikelnya ya. Kita bisa copy paste di sini. Terus ini nama websitenya. Nama websitenya yang ini ya, ilmukomputer.com. Nah, terus ini untuk tahunnya. Tahunnya juga sudah tertera di sini, tahun 2020 bulan Mei terus tanggal 6. Nah, tinggal kita masukkan aja. 2020 terus bulan Mei tanggal 6. Terus ini untuk URL utamanya ya. URL utamanya itu kalau kita lihat di sini ilmukomputer.org. Berarti yang kita tuliskan yang ini ya. Sesuai dengan example-nya di sini. Dan kalau bisa ya ditambahkan http ya /2 kali tadi ilmukomputer.org. Nah, seperti ini ya kita tuliskan. Kalau sudah selesai tinggal kita oke. Nanti yang munculnya juga sama, nama belakang dan tahun terbitannya. Nah, ketika sudah selesai memberikan citasinya, nah sekarang kita munculkan di dalam halaman daftar pustaka. Nah, ini sambil jalan kita atur dulu ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, sekarang posisikan kursornya di bawah daftar pustaka ya. Setelah itu masuk ke reference lagi dan sama kita masuk di bagian citasi and bibliografi dan di sini kita pilih yang bibliografi ya, yang bagian bawah dari style ini. Kita klik ya tanda panahnya dulu. Nanti akan muncul beberapa tipe ya. Di sini ada 3 tipe. Silakan pilih salah satu ya. Nah, contohnya yang atas. Nah, ini nanti munculnya seperti ini. Akan tetapi di sini ada nama bibliografi. Nah, ini bisa kita hapus saja karena tidak terpakai. Terus ini bisa kita blok, kita rapihkan untuk posisinya, untuk kerapiannya rata kanan kiri ya. Oke, ini ya. Dan di sini juga secara otomatis urutannya menurut abjad ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi kaitannya dengan membuat sumber dan daftar pustaka secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.